Ya Allah, kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan. Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Kami ingin rindu akan belajar firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu menghidupkan setiap jiwa kami yang akan haus akan kebenaran-Mu Tuhan. Ya Bapa, murnikan celikanlah hati pikiran kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami siap mendengar dan belajar akan kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Saya sebelumnya mengucapkan selamat hari Paskah ya. Karena masih suasana kebangkitan ya Paskah. Apalagi kalau kita lihat ada perbedaan di tempat ini. Suasananya putih baru dicat dari gereja kita ya. Masih kecium wangi-wangi catnya. Puji nama Tuhan. Ya Bapak Ibu, hari ini saya akan membawa tema khotbah tentang kebangkitan. Ya, kebangkitan Kristus yang memberikan kita kemenangan. Saya ajak Bapak Ibu untuk membaca dan belajar di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 26. Bisa kita baca bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 26. Sudah kita baca bersama ya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Bapak, Ibu, serta saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempelajari secara dalam mengenai di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 26. Sebelumnya timbul ya pertanyaan-pertanyaan di masa sekarang manusia ya, apalagi mengenai tentang keselamatan ya. Manusia pada umumnya mencari yang namanya keselamatan itu seperti apa. Makanya timbullah yang namanya paham kepercayaan agama, yaitu suatu usaha mencari keselamatan pada akhirnya ya. Karena manusia tentu merindukan atau yang namanya mendapatkan sebuah keselamatan. Sehingga timbullah pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak manusia. Sebenarnya berasal dari manakah aku ya? Aku ini berasal dari mana? Mengapa aku harus ada di dunia ini? Kemana tujuan akhir hidupku sesudah ini ya? Itu pasti batin manusia yang timbul dalam benak pikiran mereka. Siapapun mereka pasti ya memiliki pertanyaan akan hidupinya ya. Sehingga banyak pertanyaan, jawaban-jawaban yang penuh dengan angan-angan ya, angan-angan belaka tanpa adanya kepastian dan kebenaran. Ya, ada yang menjawab, oh nanti kalau kita meninggal mati akan lahir kembali, lahir terus berulang-ulang yang disebut namanya reinkarnasi. Ada yang mengatakan ya kalau sudah mati sudah tidak ada kehidupan. Ada yang mengatakan nanti kalau kamu mati ada dua jalan, yaitu kalau kamu berbuat baik, amal kamu bagus, kamu masuk surga. Tapi kalau amal kamu nggak bagus, ya kamu disiksa di neraka ya.
Banyak jawaban-jawaban yang bervariasi, tetapi kita sebagai orang kudusnya Tuhan pasti tentu kita mempunyai jawaban yang sudah pasti ya. Ya. Pada umumnya kita sebagai Kristen ya, bilang sebut Kristen bukanlah karena agama ya. Jangan pikir bahwa Kristen itu esensialnya adalah agama ya, tetapi tidak, karena kekristenan yang kita percayai sebenarnya adalah Injil dan penebusan Kristus itu sendiri. Amin. Nah, berarti kekristenan yang kita percayai bukanlah sebuah agama yang di luar sana. Karena Kristus datang ke dunia bukan membawa agama atau membawa risalah atau membawa filsafat, tetapi Kristus datang membawa dirinya untuk penebusan dan karya keselamatan kepada umat manusia ya. Dia datang dari surga ya. Berbeda dengan para nabi ya, nabi datangnya dari dunia, tetapi Kristus datang dari surga sendiri ya, menjadi manusia untuk menyelamatkan kita segenap umat manusia. Seperti dikatakan Yohanes 6 ayat 38 mengatakan, sesungguhnya aku telah turun dari surga ya, turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Bapakku yang mengurus aku ya. Jelas Yesus datang dari surga. Yang harus menyelamatkan manusia tentu harus dari surga ya. Omong belakang kalau bilangnya saya bisa menyelamatkan Anda sedangkan kamu aja dari dunia. Itulah yang kita percaya, Yesus yang datang dari surga menyelamatkan kita manusia yang ada di bumi ini. Lalu kita minggu kemarin itu merayakan Paskah ya. Tentu kalau kebangkitan itu ada disebut bahkan bang selamat hari Paskah ya. Apa kaitannya dengan Paskah ya? Saya pernah menjumpai berdiskusi dengan orang-orang di luar sana ya, Kristen juga, tapi mereka tidak merayakan Paskah, katanya anti dengan Paskah. Karena apa? Ya Paskah kan itu hari raya Yahudi gitu ya, hari-hari raya Yahudi. Kalau kita dengar-dengar benar, Paskah itu sebenarnya berasal dari perayaan Yahudi, tapi makna dan intinya berbeda. Saya bilang kepada orang itu, kalau begitu Bapak di gereja Bapak ada persembahan perpuluhan nggak? Oh ada. Nah persembahan perpuluhan kan juga kan di perjanjian lama, nggak ada di perjanjian baru Pak. Saya bilang begitu kan. Jadi Bapak harus tahu konteksnya Paskah kita dengan Paskah orang Yahudi ya. Jelas Paskah orang Yahudi itu adalah memperingati mereka keluar dari perbudakan bangsa Mesir ya. Sedangkan kita apa Paskah kita? Kita keluar dari perbudakan dosa ya, melalui Kristus ya. Seperti dikatakan 1 Korintus 5 ayat 7, Rasul mengatakan, buanglah ragi yang lama itu katanya, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab apa katanya, anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus, bukan lagi berbentuk domba ya, anak domba, tapi Kristus sendiri yang menjadi anak domba Paskah kita. Amin. Ya, sedangkan kalau di Israel ya, mereka juga merayakan Paskah pas momennya di April ini. Mereka itu pasti mengambil domba yang tidak bercacat ya, mereka sembelih lah ya, kemudian darahnya mereka usap-usap ya. Kalau kita lihat di kitab Keluaran, apa katanya, darah dari anak domba itu ditaruh di apa? Di pintu ya, di tiang, terus ke dua ambang pintu ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, tiang kan lurus gini ya, ambang kanan kiri itu sebenarnya berbentuk salib ya. Jadi salib itu sebenarnya dari dulu adalah sudah bentukan karya penebusan Allah. Jadi jangan ada di luar sana yang alergi dengan salib ya. Saya pernah juga berdiskusi dengan orang saksi-saksi Yehova. Salib itu hanya tegak ya, tidak berbentuk T. Tetapi kalau kita lihat di perjanjian lama ya, mereka harus membasuh darah dengan berbentuk salib di ambang pintu. Supaya apa? Supaya mereka dilewati dari kematian anak buah sulung anak buah sulung ya. Nah, jadi tiap-tiap orang Israel supaya ketika terjadi tulah yang ke-10 itu ya, mereka dilewati ya,
tidak mengalami namanya itu kematian maut ya. Nah, sedangkan kita anak Kristus Yesus Tuhan kita adalah anak domba Allah, darahnya yang tertumpah atas kita. Kita semua yang di sini telah diselamatkan. Kita dilewati dari yang namanya maut ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Paskah itu berasal dari dua kata ya. Dari bahasa aslinya itu bahasa Ibrani-nya Pesach. Ya, Pesach itu artinya dilewati atau melewati, atau dalam bahasa Inggrisnya Passover. Ya, sedangkan ada juga di dalam Perjanjian Baru dia menggunakan bahasa Ibrani Pasken ya. Kalau bilang Pasken itu menderita, sengsara. Ya, ini menggambarkan Kristus sebelum mati dia mengalami namanya sengsara. Ya, jadi Pasken, jadi juga sengsara. Nah, jadi berkaitan dengan Kristus yang mati di kayu salib, dia mati harus dengan secara sengsara, lalu dia harus mati tersalib. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat sejarah perjalanan bangsa-bangsa Yahudi, bangsa Israel ya, bagaimana mereka dijajah oleh Mesir. Tentu mereka harus yang namanya apa? Mengikuti kehendak Firaun ya. Bagaimana ketika orang yang sebelum mengenal Kristus, manusia yang jatuh dalam dosa, tentu mereka melakukan kehendak yang iblis ya. Jadi manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak mengenal Kristus, itu mereka berada dalam kuasa si jahat. Nah, Firaun bisa kita simpulkan, kita lambangkan dia adalah iblis. Nah, jika bangsa Israel dipaksa untuk kerja keras, dijajah yang bukan keinginannya, di sini juga manusia dipaksa melakukan yang namanya dosa yang sebenarnya tidak diinginkan ya. Sebenarnya manusia itu melakukan dosa itu sebenarnya tidak diinginkan ya. Tetapi ada kekuatan dari luar, energi negatif dari luar sehingga mereka dikuasai, terjajah. Makanya dalam perbudakan dosa ya, tidak dikehendaki kan. Kalau orang dijadikan budak, emang mereka mau jadi budak ya? Tidak. Nah, makanya Rasul Paulus pernah berkata dalam Roma 7 ayat 15, katanya gini, sebab apa yang aku perbuat aku tidak mengerti, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, melainkan apa yang aku benci itulah yang aku perbuat dahulu ya. Rasul pas sebelum mengenal Kristus Tuhan kita. Nah, jadi perbuatan-perbuatan yang melanggar itu sebenarnya di luar dari kehendak manusia. Misalnya kita ambil contoh ya, sederhana, misalnya suami istri ya dalam rumah tangga ya kan. Kita ingin di dalam rumah tangga ini baik-baik saja ya, gak ada yang bertengkar, gak ribut lah gitu ya. Tapi pasti ada Ibu. Demikian juga di dalam kehidupan ini sebenarnya kita tidak mau terjadi hal-hal yang buruk ya, hal-hal yang bertentangan. Tetapi seperti tadi yang dikatakan dalam Roma tadi, bahwa ada yang namanya kekuatan dari luar yang mempengaruhi manusia untuk melakukan hal-hal buruk gitu. Jadi itulah adanya hukum Taurat ya. Hukum Taurat ada untuk saat itu untuk menuntun manusia ya. Memang hukum Taurat itu sangat baik ya, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi, jangan membunuh dan lain-lain, semuanya baik ya. Tetapi manusia sejatinya itu tadi melanggar, sehingga manusia gagal untuk menggenapi hukum Taurat itu. Nah, lalu ketika manusia menjadi budak dosa ya, tentu dia akan melakukan kehendak dosanya. Nah, seperti tadi orang Israel kisahnya dijajah oleh bangsa Mesir, dia harus melakukan pekerjaan rodi ya dari Firaun dan mengikuti apa yang diperintahkan saat itu, sehingga Allah bertujuan untuk menyelamatkan mereka dari bangsa Mesir. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, orang kudus yang telah tertebus, kita sudah dibebaskan oleh penebusan Kristus. Kita tidak ada lagi di bawah kuasa dosa. Jadi kita harus bertanggung jawab dalam diri kita. Kita ini orang tertebus, orang yang telah dikeluarkan dari Allah menjadi orang-orang yang telah orang-orang tertebus. Kita bersyukur. Jadi intinya meskipun sama-sama Paskah ya, jadi kita harus meskipun sama-sama Paskah,
Tetapi tadi saya bilang maknanya berbeda ya. Jadi kalau ada orang pertanyaan dari luar sana, pasca itu orang Yahudi jelaskan seperti tadi itu berbeda gitu. Nah, Bapak Ibu dalam dikasih Tuhan, pasca berkaitan dengan bicara tentang kemenangan ya. Kita adalah orang menang, makanya dikatakan lebih dari pemenang ya. Kalau kita berbicara dengan kemenangan, berarti ada di balik manusia. Coba Allah tidak menciptakan manusia, mungkin Kristus tidak mati tersalib, nah, tapi mengapa aku harus diciptakan? Tujuanku kemana? Ya, kalau kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 26, di situ Tuhan Allah berkata gini, baiklah kita ini Tritunggal ya, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi tujuan Tuhan menciptakan manusia untuk apa? Untuk serupa, segambar dengan Allah. Inilah bedanya kita dengan di luar sana. Nah, berarti manusia kalau diciptakan menurut gambar Allah, berarti manusia memiliki sifat-sifat ilahi, sifat-sifat Tuhan. Kalau Allah itu maha kasih, manusia tentu bisa mengasihi. Kalau Allah itu maha adil, manusia juga bisa adil ya, lebih. Nah, tapi berbeda dengan makhluk ciptaan lain, binatang tidak bisa kan gitu. Nah, inilah tujuan Allah menciptakan manusia untuk bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya sebenarnya. Nah, dan juga bagaimana rupa. Nah, kita harus membedakan gambar dan rupa. Kalau gambar itu kan foto ya, misalnya ini foto saya di sini, mana gambar ya, gambar pasti ini ya. Kalau rupa sayangnya gitu. Nah, begitulah. Nah, jadi sebenarnya manusia ini diciptakan Tuhan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Manusia diciptakan Tuhan bukan tujuannya untuk mati dalam dosa. Ya, kita tahu ilustrasi cerita-cerita dan Adam dan Hawa ya. Pasti Bapak Ibu tahulah kisah Adam dan Hawa ya. Allah menciptakan mereka, tetapi mereka gagal ya. Bukan Allah yang gagal, tapi manusia yang gagal untuk mengikuti apa yang Allah perintahkan, sehingga dihasut oleh si iblis itu. Sehingga Allah sudah bilang, kamu jangan makan buah ini. Kalau kamu makan buah ini nanti kamu mati. Tetapi si Hawa mendengarkan apa yang dikatakan iblis, makan aja nanti kamu hidup seperti Allah gitu. Nah, padahal Allah sudah bilang jangan kamu makan, tapi manusia ya yang memiliki kehendak bebasnya mengikuti si iblis itu ya. Coba seandainya tadi kalau Bapak Ibu Adam dan Hawa nggak makan buah, apa yang terjadi? Mati nggak mereka? Hidup selama-lamanya itu. Nah, jadi jelas Allah menciptakan manusia bukan untuk mati, untuk hidup bersama dengan Dia. Nah, tetapi ya itu gagal di dalam diri manusia ya. Jadi kalau dibilang kematian itu sebenarnya bukan takdir, kematian itu bukan nasib ya. Dalam kematian itu bukan takdir, tapi kematian itu adalah sebuah kecelakaan manusia. Allah tidak menghendaki manusia mati. Nah, karena itulah akibat kejatuhan manusia berada dikuasai iblis. Manusia berada dalam kuasa dosa, kuasa maut ya. Inilah kekalahan manusia pada saat itu. Nah, mereka kalah terhadap si iblis. Ya, sehingga apa? Yaitu tadi Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau manusia, pertanyaan gini, kalau manusia berada di bawah kuasa iblis, maka tentu manusia tidak dapat kembali kepada Allah ya. Karena Allah itu kan berbeda dengan iblis ya. Nah, kalau misalnya kayak manusia di bawah kuasa dosa, tentu manusia tidak bersama dengan Allah yang Maha Kudus itu. Karena Allah adalah sifatnya kudus. Kalau manusia di bawah kuasa maut, tentu manusia juga tidak bisa kembali kepada Allah. Karena Allah itu Maha hidup, tidak mungkin Dia bersama dengan kematian. Nah, pertanyaannya, bagaimana? Maka manusia agar dapat dilepaskan dari iblis, dosa, maut, tentu harus ada yang bisa mengalahkan. Siapa? Tidak mungkin manusia, ya. Harus siapa? Ya Allah itu sendiri. Yaitu Kristus adalah Allah yang telah menyelamatkan keselamatan bagi kita semua, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan,
Keselamatan itu bukan hanya sekedar masuk surga, bukan hanya sekedar masuk surga saja, tetapi keselamatan itu dipulihkannya kodrat manusia, kodrat kita lepas dari kuasa iblis, lepas dari kuasa dosa, lepas dari kuasa maut. Itu sebenarnya. Ya benar, selamat pasti masuk surga, tetapi esensialnya keselamatan itu adalah kita dipulihkan manusia, kodrat manusia kita ini menjadi manusia serupa dengan Kristus. Lalu, maka yang dapat mengalahkan iblis yaitu dia yang memiliki kuasanya melebihi si iblis itu, yaitu Allah itu sendiri. Nah, yang dapat mengalahkan kematian ialah dia yang tidak punya kematian. Siapa? Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri. Yang dapat mengalahkan kuasa dosa, dia yang dalam dirinya tidak ada dosa. Siapa? Yesus. Hanya Yesus, ya. Allah itu sendiri. Jadi kalau ada yang bilang saya dapat manusia biasa menyelamatkan kamu, bohong. Dia kan lahir dari dunia, ya. Tidak mungkin dia bisa menyelamatkan orang-orang berdosa. Dia berdosa, mau menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Tidak mungkin gitu. Jadi kita bersyukurlah kita sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, jangan ragu akan keselamatan, karena di luar sana banyak yang meragukan iman Kristus. Karena apa? Iman mereka dangkal. Karena yang mereka dengar di kebaktian saja adalah penyembuhan, berkat, ya, bebas dari hutang. Ya. Sedangkan persekutuan kita persekutuan yang kudus. Ya. Keselamatan, kita sudah menikmati keselamatan. Berbeda dengan persekutuan di luar sana. Jangan cari persekutuan di luar sana. Nah, lalu tentu kita sudah mendapatkan gambaran yang manusia butuhkan berarti bukan agama, ya. Yang manusia butuhkan bukanlah risalah atau hukum atau filsafat, tetapi manusia yang manusia ingin butuhkan yaitu Allah. Allah yang bagaimana? Jangan samakan Allah yang lain. Allah yang telah bertindak mengalahkan iblis, dosa, dan maut itu sendiri. Allah sendiri. Itu yang kita percaya. Itulah landasan iman kita. Nah, dosa, iblis, tadi maut itu kan ada dalam diri manusia, ya. Ada dalam daging manusia. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus Sang Firman Allah datang ke dalam dunia, mengambil rupa manusia, mengambil daging manusia untuk tadi memulihkan kodrat manusia. Manusia tadi telah jatuh dalam dosa, yaitu dia berinkarnasi. Dia mau turun ke dalam dunia untuk karya penebusan. Nah, setelah Tuhan Yesus menjadi manusia, ya, dia kan mempunyai dua kodrat, ya. Allah 100% Allah dan 100% manusia. Terjadilah Allah dan manusia ini bersatu. Itu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau saya pernah dalam membaca di dalam Jawa, kebatinan Jawa, ada gini filsafat hidup banyak bilang gini, manunggali kaulan Gusti, ya, artinya apa? Menyatunya antara hamba dengan penciptanya sudah digenapi oleh Kristus itu sendiri. Kristus datang ke dalam dunia menjadi seorang hamba, ya, tapi dia Allah itu sendiri. Untuk apa? Itu tadi memulihkan kodrat manusia. Nah, setelah di dalam diri Yesus ada Allah dan manusia menyatu dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, lalu Yesus melakukan perjuangan, yaitu mengalahkan kematian melalui dia tersalib. Pertanyaannya, kenapa matinya harus disalib, kan gitu kan? Kenapa sih Tuhan kita Yesus matinya harus disalib? Ya. Filipi 2 ayat 8 mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi matinya Yesus Kristus Tuhan kita di kayu salib itu tadi dikatakan tindakan kerendahan dirinya, tindakan ketaatannya dalam penjelmaan sebagai manusia, ya. Seperti dikatakan 2 Korintus 5 ayat 14, ya, saya bacakan saja. Sebab
kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Artinya apa? Matinya Tuhan Yesus, matinya Tuhan kita berdampak kepada semua orang. Ya, matinya Yesus mati karena taat dan kerendahannya. Tadi dikatakan dosa itu karena ketaatan, manusia tidak bisa taat. Ya, tetapi ketaatan Tuhan Yesus itulah yang mengalahkan ketidakketaatan. Nah, kodrat ketidakketaatan manusia akibat kejatuhan, ya. Kejatuhan itu telah dikalahkan oleh ketaatan Tuhan Yesus ketika Yesus mati tersalib. Artinya dosa telah dikalahkan oleh kematian Tuhan Yesus Kristus. Jadi dengan demikian di dalam Roma 5 ayat 19 mengatakan jadi sama seperti oleh ketidakketaatan satu semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Ya, timbul pertanyaan ulang-ulang kembali. Kenapa matinya harus di kayu salib? Bapak Ibu tahu kenapa Tuhan Yesus matinya di kayu salib? Kenapa nggak dipancung atau ditembak atau dirajam atau yang lebih keren sambil perang gitu kan? Kenapa harus disalib? Kenapa harus di kayu salib Tuhan Yesus mati? Nah, karena hanya mati di saliblah yang ada hukumnya di dalam hukum Taurat. Kalau kita baca di dalam Ulangan 21 ayat 23 mengatakan sebab mati digantung itu terkutuk oleh Allah. Jadi mati tersalib itu adalah cara mati yang ada dalam hukum Taurat. Kalau Romawi kan pancung, ya, makanya Tuhan kita Yesus dia mati berdasarkan hukum Taurat. Seperti dikatakan Galatia 3 ayat 13, ada yang tahu Bapak Ibu? Galatia 3 ayat 13 bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Tadi dalam Ulangan 21 ayat 23 yang mati tersalib itu terkutuk oleh Allah. Tapi dalam Galatia 3 ayat 13 Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita ya, kutuk karena kita. Sebab ayat tertulis terkutuklah orang yang digantung kayu salib. Kutuk itulah yang dihancurkan oleh Yesus. Ya, kutuk itu yang dihancurkan oleh Yesus. Jadi kita sebagai orang kudus Tuhan, kita tidak berada dalam kutuk. Ya, kalau ada yang bilang kamu sakit lah, kamu kena kutukan dengan banyak sakit. Tidak, nggak ada. Sudah dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Kutuk itu sudah dihancurkan oleh darah Kristus yang tersalib. Jadi kalau manusia mengharapkan diselamatkan melalui menjalankan hukum Taurat atau hukum kepercayaan apapun, manusia tetap selalu di bawah hutang, ya. Kalau saudara kita di sebelah mereka berpuasa harus lunasi hutang doa puasanya. Kamu dalam sebulan puasa berapa? 20, berarti hutangmu 10 lagi, ya. Harus dilakukan, itu wajib gitu. Tetapi kita tidak berada dalam hutang lagi. Kita sudah dibayar oleh Tuhan dengan lunas, tidak kredit, ya, lunas, puji Tuhan. Nah, tentu tidak akan ada orang dapat diselamatkan melakukan hukum apapun. Seperti dikatakan Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Misalkan ada 5 perbuatan, 50 kategori. Di 50 kategori, ya, 49-nya benar semua, tapi satu salah. Sia-sia, salah semua. Jadi harus 50 itu dengan sempurna. Siapa? Manusia siapa? Tidak ada. Hanya Kristus itu sendiri yang menggenapi seluruh hukum itu. Sebenarnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebenarnya bukan salah hukumnya, ya. Jadi jangan berangkatkan hukum Tauratnya, bukan hukumnya yang bikin kutuk, tetapi manusianya lah yang tidak menggenapi semua hukum itu. Karena tadi hukum itu sendiri yang memberikan, yang tidak mentaati hukum itu kena kutuk, ya. Jadi ini hukum nih, kamu harus menuruti hukum itu. Kalau kamu nggak ikuti hukum itu, kamu terkutuk. Siapa yang salah, hukumnya atau manusianya? Manusianya nggak bisa menjalani hukum itu. Nah, jadi dengan matinya Tuhan kita Yesus
Dia menghancurkan, menggugurkan kutuk-kutuk. Semua kutuk dihancurkan. Bagi siapa? Bagi kita manusia yang percaya akan penebusan Kristus. Ya, memang bagi semua manusia. Tapi manusia bagaimana? Ya, manusia percaya, ya, percaya kepada Dia. Bukan hanya sekedar percaya Dia adalah seorang nabi atau seorang guru, tidak, percaya akan penebusan. Orang di luar sana percaya, kamu percaya Yesus, oh, tahu Yesus itu tokoh orang Kristen kan? Iya, Yesus itu nabi kan? Iya. Tetapi coba tanya, kamu percaya nggak akan penebusan Kristus di kayu salib? Oh, tidak. Gitu. Oke, balasan mereka sampai di situ. Tetapi kita sebagai orang yang tebus Tuhan, kita percaya akan penebusan Kristus. Penebusan itu yang kita alami dan kita tertebus, kita menang dan dimuliakan. Terakhir ya, karena tadi saya ada pesan, kalau khotbah cepatlah, jangan lama-lama gitu. Mau arisan namanya. Dan terakhir di dalam Ibrani 2 ayat 14 ya, saya bacakan saja. Karena anak-anak itu manusia ya, anak-anak itu adalah anak-anak dari darah daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi iblis ini punya kuasa, Bapak Ibu, itu maut ya. Jadi Tuhan Yesus kenapa harus mati salib? Dia turun dalam kerajaan maut untuk menghancurkan kerajaan maut. Makanya kalau kita dibaca dalam Matius yang kebangkitan Tuhan, ketika Tuhan Yesus bangkit, kubur-kubur lain pada bangkit kan? Bangkit. Karena Yesus turun dalam kerajaan maut, menghancurkan juru-juru besi, penjara-penjara, jiwa-jiwa yang terpenjara dalam maut itu. Ya, sekarang kita puji Tuhan, jikalau kita nanti suatu saat pulang meninggal, kita istirahat, bukan mati bahasanya, istirahat tidur, kita tinggal dibangunin Tuhan aja, bangun, yuk, gitu. Tetapi kalau mereka di sana takut mati, nanti gue disiksa kubur lalu ditanya lagi malaikat maut, mau siksa kalau gitu, jangan takut. Makanya kalau di sana kan dia bilang ada namanya siksa kubur lah, disiksa di kubur-kubur gitu lah, sampai nanti kiamat. Tetapi kita lah, makanya dibilang rest in peace, istirahat dengan damai dalam Kristus. Iya, kita senang di dalam Tuhan. Kita nggak usah khawatir, nanti saya mati ditanya nanti sama malaikat, kamu berbuat apa? Wah, kamu curi ya, saya siksa kamu di dalam kubur ya? Enggak, sorry ya, jangan kayak gitu. Itu kamu yang disiksa, kami enggak. Kamu tidur sama istirahat, tinggal dibangunin Tuhan aja, kita bangun gitu. Nah, Roma 6 ayat 9 tadi, karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa atas dia. Puji Tuhan, kita bersuka cita bahwa di dalam Tuhan Yesus iblis telah dikalahkan. Dalam Tuhan Yesus maut telah dimusnahkan. Setelah itu Yesus hidup dalam kekekalannya dan memberikan kemenangan kepada kita, kemenangan yang kekal selama-lamanya. Bukan kemenangan sementara, bukan karena kemenangan di momen hari Paskah saja, tidak, kemenangan yang kekal selamanya, sehingga kita yang menerimanya dipulihkan. Ya, inilah landasan iman kita, orang kepercayaan kita, Pak. Landasan iman kita untuk menyongsong kehidupan, menyongsong kehidupan yang telah diberikan kemenangan kekal. Karena itu Kristus sudah bangkit, dan tentu kebangkitannya itu bersama dengan kita. Kita akan bangkit bersama dengan Kristus di surga yang kekal, senang. Puji nama Tuhan. Udah berapa menit ya? Belum lama Pak. Iya. Bapak Ibu yang mungkin mau arisan kan ya, saya persingkat. Jadi itu saja Bapak Ibu. Kita bersyukur pada hari ini penggenapan karya Kristus memulihkan kita. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan kita kekal untuk selama-lamanya. Kita bersuka cita karena kita memiliki harapan yang pasti yang tidak sia-sia. Kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan kami kemenangan yang kekal. Engkau telah memulihkan kodrat kami. Engkau telah memuliakan diri kami. Kami menjadi orang-orang yang tertebus. Kami tidak berada di dalam kuasa-kuasa dosa. Kami bebas terlepas dari kuasa iblis. Kami tak lepas dari kuasa maut.
kami adalah jiwa-jiwa yang telah Engkau menangkan. Kami bersuka cita Tuhan pada siang hari ini Tuhan atas karya-Mu yang agung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan, tetapi firman-Mu itu terus menguatkan kami. Kami tidak henti-hentinya belajar akan kebenaran-Mu Tuhan. Kami mohon Roh Kudus selalu mengingatkan kami, menguatkan kami untuk cinta, untuk belajar terus-menerus akan kebaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami hanya dalam nama Yesus Kristus yang telah menebus kami. Amin. Amin.